Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video untuk 8.6.7. Di sini kita akan menggunakan atau membuat script Python untuk memanage Webex Teams. Jadi Webex Teams ini semacam platform untuk bisa saling share tentang development seperti itu. Jadi kita di lab ini akan menggunakan Webex Team API untuk mengautentikasi dan memanage grup, ya, memanage people atau memanage orang untuk tim developer gitu. Lalu juga memanage untuk ruangan atau room, memanage membership untuk room, dan mengirimkan message. Sebenarnya mirip-mirip seperti Git, ya, atau GitHub. Tapi di sini Webex sendiri ini lebih dari itu, dan ini platform yang khusus dibuat oleh Cisco. Seperti itu. Dan seperti biasa, kita akan merun itu di Devas C, ya, di Devas C. Nah, untuk kali ini kita akan membuka Chromium browser. Ya. Buka Chromium browser. Ya, kita tunggu beberapa saat dulu. Kita lalu masuk ke developer Webex, ya, developer.webex.com. Ini, ya. Lalu di sini kita udah masuk di sini. Lalu kita bisa langsung masuk ke Webex. Kalau misal belum memiliki aplikasi atau memiliki akses atau login ke Webex, maka kita perlu mendaftar dulu. Ya, saya akan skip pada part ini. Baik, di sini saya sudah login, saya sudah membuat akun, lalu kita klik documentation. Oke. Namun di sini sepertinya ada error. Sepertinya ada yang error dari webnya sendiri, bukan dari sinyal saya atau gimana. Kita harusnya masuk ke sini, documentation. Baik, harusnya di sini adalah dia masuk ke documentation, lalu di sana akan ada banyak sekali API, ya, API reference, yang dimana di dalam API ini ada beberapa documentation, yaitu people, room, membership, dan sebagainya. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi saya coba berkali-kali dari Webex-nya sendiri ini sepertinya ada kendala. Sepertinya ada kendala. Sebentar, developer.webex.com. Ya, ini ada kendala dari Webex, dari webnya sendiri, karena seperti yang bisa dilihat di sini. Sebentar. Di sini ini seperti dia tidak mau connect ke sini, padahal kalau kita buka yang lain seperti buka YouTube misalnya, dia
koneksinya cepat gitu. Jadi secara koneksi tidak ada bermasalah, tetapi untuk masuk ke Webex-nya sendiri ini sepertinya ada suatu gangguan. Saya juga kurang paham ya. Jadi saya akan menjelaskan melalui ini bahwa di dalam untuk mengakses token ya, untuk mendapatkan akses token itu di dokumentasi itu nanti ada getting started lalu menggunakan REST API. Nah, lalu di bawah akun authentication nanti ada Webex support personal access token gitu. Jadi mirip seperti GitHub ketika kita ingin mendapatkan sebuah token itu nanti ada juga di documentation gitu, semacam documentation. Lalu kita bisa langsung mengcopy akses personal tokennya. Nah, gitu. Lalu kita akan melakukan tes akses tokennya. Apakah token tadi itu kita benar-benar bisa akses? Jadi kita nantinya bisa kembali ke browser documentation. Ini saya sambil menunggu apa namanya Webex-nya. Menunggu Webex-nya. Jadi kita akan kembali ke documentation jika diperlukan. Lalu nanti ada API reference, lalu ada people, lalu get my own details dan sebagainya. Lalu ada nanti try it panel gitu, tinggal diklik. Lalu akan ada token yang telah dipopulated. Nanti klik aja try it dan run atau run. Nanti akan ada respons dari personal information. Lalu klik request untuk melihat full URL-nya, lalu get request gitu. Seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan menggunakan URL tersebut untuk menuliskan script Python ya, menuliskan script Python. Nah, lalu di Python nanti kita menggunakan VS Code. Kita akan menggunakan VS Code, kita akan kembali ke device C. Ya, sebentar. Ya, ini VS Code. Terbuka. Jadi nanti di VS Code ini kita akan menuliskan beberapa baris kode untuk token. Gitu ya. Ini yang dari video-video sebelumnya belum terhapus. Kita akan hapus dulu saja. Nah, kita file ya, lalu open folder. Nah, lalu kita masuk ke DevNet Search Webex Team. Nah, ini Webex Team kita buka, oke. Nah, di sini akan ada beberapa kode Python ya. Lalu kita akan masuk ke authentication py atau .py. Nah, nanti di sini kita akan menuliskan script Python yang ada di sini. Pertama kita akan import request, lalu import JSON. Oke, import JSON. Nah, lalu kita membuat suatu variabel namanya access underscore token. Ya. Lalu kita isikan token kita yang kita ambil dari documentation tadi. Jika bisa ya, saya coba buka lagi. Apakah dia tetap seperti yang tadi? Karena sepertinya ada yang bermasalah dengan ininya developer Webex. Ya, documentation. Nah, baru bisa dia.
Kita coba akses tokennya dulu. Di sini ada personal access token di sini. Kita copy aja, di sini bisa di copy ya, copy token. Oke, lalu kita copy langsung ke sini tadi ya. Nah, ya, jadi setelah kita mengcopy API-nya yang ada di sini, kita copy ke sini, lalu kita ada variable header, lalu kita bikin authorization. Bisa. Baik, ini adalah script Python yang sudah kita tuliskan. Di sini ada variabel token yang dimana kita dapatkan dari webpage tadi. Lalu ada URL, headers, dan sebagainya. Kita save saja atau bisa kita run langsung. Kita save. Oke. Kita save saja. Lalu selanjutnya kita dapat run-nya menggunakan terminal. Ya, kita buka dulu terminal. Kita buka terminal sini. Kita masuk ke labs, ke devnet, lalu masuk ke Webex Team. Sudah masuk, lalu kita run file kita authentication.py. Kita coba run, apakah bisa. Ya, sudah bisa. Kita ada ID yang dimana itu token kita tadi, emails, lalu ada photo number, display name, nickname, first name, last name, dan sebagainya. Dibuat tanggal berapa, last modified tanggal berapa, time zone, dan sebagainya. Ini kita sudah bisa connect ke API Webex Team. Ya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Ya. Di sini kita akan mencoba menggunakan memanage people, memanage orang-orang kita atau tim kita gitu. Baik, kita cari dulu API reference. Nah, di sini ada role, ada people. Di sini di dalam ini ada people, yang dimana di sini kita bisa membuat atau get, memposting atau mendelete people atau orang-orang yang kita bisa tambahkan di list kita. Caranya hampir sama seperti tadi di VS Code. Ini di VS Code tadi, di VS Code tadi di sini ada create atau list people.py. Nah, di sini kita menuliskannya hampir sama. Mungkin kita kopas saja itu di sini biar lebih enak. Nah,
Di sini hampir sama, kita membuat variabel akses token yang dimana berisi token kita, ada URL, authentication. Nah, hanya saja di sini ada tambahan, yaitu params atau parameter, yang dimana isinya adalah email, ya, key-nya adalah email, lalu value-nya adalah email dari orang yang akan kita tambahkan. Jadi tanpa bersusah payah kita bisa menambahkan melalui email pada kode script Python ini. Jadi kita bisa isikan email dari orang yang akan kita tambahkan. Kita tinggal save lalu kita run menggunakan terminal. Lalu untuk menambahkan administrator lain atau menambahkan admin lain, itu juga hampir sama. Coba saja kita akan masuk ke list member, create. Oh, sama, ada di list people ini. Tapi kita di di access token, di access token ini kita akan replace dengan personal ID. Ya, di sini kita bisa replace dengan personal underscore ID, yang dimana isinya adalah ID dari orang yang akan kita jadikan admin atau administrator. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk menambahkan atau menambahkan room untuk user authentication. Nah, di sini kita bisa masuk ke list room ya. Kita bisa menggunakan script yang hampir sama. Ya, di sini perbedaannya adalah di parameternya. Ketika kita menggunakan list room atau menambahkan room, itu beda di key value-nya. Jika kita menambahkan orang, key value-nya berupa parameter pada key value, itu berupa email, dan key-nya adalah email, lalu value-nya merupakan email dari orang yang akan kita tambahkan. Tetapi ketika kita menambahkan room, value-nya atau key-nya adalah max atau maksimum orang yang bisa masuk ke room kita, dan jumlah banyaknya maksimal orang yang dapat mengakses room kita. Jika 100, maka hanya ada 100 user yang dapat masuk ke room kita. Ini berguna untuk membatasi jumlah room kita. Nah, bagaimana dengan membuat room baru? Nah, untuk yang terakhir ini kita akan membuat room baru. Nah, perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya pada parameter key value-nya. Untuk membuat room baru, kita menggunakan parameternya. Untuk key-nya kita menggunakan title atau judul atau nama room-nya, lalu nama room, misal devnet associate training. Nah, ini untuk judul nama kita, tapi di request ini kita bukan lagi menggunakan get tapi post karena kita menambahkan room baru. Nah, seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah kita menggunakan script Python untuk mengakses detail dari room. Ya, kita menggunakan get room details. Ini juga hampir sama, kita hanya menggunakan import request tapi tidak perlu menggunakan JSON. Tidak perlu menggunakan JSON, kita akses token tetap, lalu kita menambahkan parameter atau variabel room ID yang dimana isinya adalah ID dari room yang tersedia atau yang akan kita akses. Lalu untuk URL-nya itu di sini ada room. Ini lalu meeting info dan format room ID. Jadi di sini dia akan mengisi room ID yang ada di sini. Seperti itu. Lalu untuk headers kita ada tambahan yaitu tipe konten atau content type. Content type application. Nah, seperti ini. Lalu untuk parameter kita tidak menggunakan parameter untuk mengaksesnya. Kita bisa save lalu run menggunakan terminal. Ini juga jangan lupa di save dan di save. Lalu nanti kita run dengan terminal. Lalu hasilnya akan seperti ini. Di sini akan muncul room ID dari room yang kita akses, lalu meeting link, dan sebagainya. Ada meeting number, IP address, dan sebagainya. Untuk cara-cara yang lain, sebenarnya hampir sama untuk mengakses Webex lain. File-file Python ini kurang lebih tidak jauh berbeda. Kita perlu memberikan akses token dari token kita sendiri pada variabel akses token, lalu memasukkan URL dari web untuk masuk ke room-nya atau membership dan sebagainya. Lalu ada headers dan rest dan sebagainya. Nah, untuk cara-cara lain hampir sama. Baik, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.